Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Oh iya, teman-teman sudah pada tahu belum kalau kita ini sudah berada di zaman milenial loh, atau zaman yang disebut dengan era 4.0, dimana pada zaman tersebut kita berada di zaman yang dimana teknologi sedang berkembang pesat tentunya, salah satunya teknik informasi. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa di subscribe ya, like, komen, serta share jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Informasi teknologi. Apa sih itu informasi teknologi? Teknik informasi adalah istilah umum atau teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, ataupun menyebarkan informasi, baik itu dalam bentuk digital maupun dalam bentuk non-digital. Di zaman teknologi yang berkembang pesat ini, tentunya kita tidak lepas dari sistem informasi atau sistem komputer. Salah satunya adalah rumah sakit, di mana dalam rumah sakit tentunya memerlukan sebuah sistem informasi ataupun komputer yang berguna untuk mengolah data-data pasien, di mana sistem informasi atau komputer tersebut bisa berupa software, hardware, maupun firmware. 1. Software merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau bisa juga digunakan untuk menghasilkan data informasi. Di rumah sakit, informasi tersebut adalah informasi tentang data-data medis dari pasien. Pada saat ini, software sudah sangat berkembang dan canggih. Yang dulunya berbasis desktop, sekarang saat ini software berbasis web dan sudah banyak dipakai. Keunggulan software berbasis web ini adalah keamanan lebih canggih dengan untuk dijalankan, pemeliharaannya yang sederhana dan juga hemat biaya. Salah satu contoh software yang digunakan oleh dari pihak rumah sakit adalah introproduksi. Introproduksi adalah merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan oleh pihak rumah sakit yang digunakan untuk memperoleh ataupun mengolah data-data pasien, seperti data penyimpanan ataupun mengolah data-data yang ada. Kedua, hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang dimana terdiri dari komponen-komponen komputer yang dapat dilihat dan juga dapat disentuh secara fisik. Hardware dapat dibagi menjadi 3 kategori menurut fungsinya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input merupakan suatu perangkat ataupun suatu sistem yang dapat memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, dan juga joystick. Yang kedua, pemrosesan, itu merupakan suatu perangkat yang dapat memproses ataupun mengolah data yang ada di komputer, seperti prosesor. Yang ketiga, perangkat output, yaitu merupakan suatu perangkat ataupun merupakan suatu sistem yang dapat mengeluarkan data, baik itu dalam bentuk angka maupun suara, seperti monitor, speaker, printer, dan lainnya. Dalam mendukung proses berjalannya rumah sakit, pemilihan hardware cukup penting, karena hardware yang baik, tepat guna, akan mempermudah dalam proses maintenance atau pemeliharaan nantinya. Oleh karena itu, spek hardware yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Ketiga, brandware. Brandware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brandware merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya suatu sistem komputer dan proses berjalannya rumah sakit nantinya. Menurut tingkat pemanfaatan sumber komputer, brandware digolongkan dalam 4 tingkat golongan, dimulai dari tingkatan yang tertinggi. 1. Sistem analis merupakan penanggung jawab dan perencanaan sistem dari sebuah proyek pembangunan dari sebuah rumah sakit, khususnya yang memanfaatkan komputer. 2. Programmer merupakan pembuat dan bertugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. 3. Administrator merupakan seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan komputer. 4. Operator
merupakan pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Jadi gimana kawan-kawan, sudah pada tahu kan apa itu sistem informasi dan apa aja pembagiannya? Mungkin hanya itu pengulasan video pada kami pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Oh iya, jangan lupa saksikan video kami berikutnya ya. Terima kasih.